Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas RI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 7, yaitu Ethernet Switching. Nah, di sini 7.1 Ethernet Frames. Di sini kita akan membahas yang pertama Ethernet Encapsulation. Nah, di sini Ethernet Encapsulation itu eh, arti dari Ethernet itu adalah merupakan salah satu arsitektur teknologi jaringan area lokal atau local area network, atau bisa disebut LAN-nya. Nah, yang digunakan yang lainnya seperti ada LAN nirkabel atau bisa dibilang WLAN. Nah, Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk kabel twisted pair dan tautan serat optik dan kabel koaksial. Nah, di sini eh, Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Nah, ini adalah teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar organisasi IEEE 802.2 dan 802.3. Dan untuk skalabilitas lebar pita atau bandwidth, ini seiring dengan evolusi performansi perangkat keras, standar Ethernet dirancang untuk mendukung kapasitas kecepatan transfer data yang sangat progresif, sebagai berikut, yaitu ada 10 Mbps, 100 Mbps. Nah, 10 Mbps ini standar Ethernet, dan 100 Mbps ini fast Ethernet, dan 1000 Mbps ini gigabit Ethernet. Lalu 10.000 Mbps ini 10 Gbps, dan 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Di sini terdapat gambar standar Ethernet yang mendefinisikan protokol layer 2 dan layer 1. Nah, di sini protokol layer 2 yaitu tautan data atau data link, dan fisikal. Nah, di sini eh, ini logical link control atau LLC. Ini yang bertanggung jawab untuk menjembatani komunikasi antara lapisan atas seperti IP versi 4 atau IP versi 6 di layar jaringan dengan perangkat keras di lapisan bawah serta menangani identifikasi protokol. Lalu ada MAC atau Media Access Control. Nah, di sini bertanggung jawab atas proses enkapsulasi data. Dia pembentukan frame Ethernet dan kendali akses media, termasuk di dalamnya penataan alamat fisik atau MAC address. Lalu ada physical layer. Nah, ini untuk mengatur aspek mekanis, elektrikal, dan prosedural dari pensinyalan data biner ke dalam media transmisi fisik. Dia berupa kabel. Lalu selanjutnya di sini sublapisan tautan data. Protokol standar IEEE 802 yang mengatur jaringan lokal atau disingkat LAN ini dan menggunakan jaringan MAN, ya, singkatnya MAN, yaitu MAN itu Metropolitan Area Network. Ini termasuk teknologi Ethernet membagi operasional lapisan tautan data ke dalam dua sub lapisan terpisah.
Dua sublapisan tersebut adalah Logical Link Control LLC dan Media Access Control. Nah, di sini kita akan menganalisis, yaitu yang pertama ada sublapisan LLC. Nah, sublapisan LLC ini dia bertindak sebagai perantara logis yang menjembatani komunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas, di eh, di lapisan atas layer 3 atau network layer gitu ya. Lalu ada sublapisan MAC. Nah, di sini sublapisan MAC ini diimplementasikan langsung pada komponen perangkat keras jaringan seperti NIC atau Network Interface ID, atau Network Interface Card. Nah, dia dan bertanggung jawab penuh atas manajemen fisik datanya. Nah, lalu di sini ada sub lapisan MAC. Sub lapisan media access control ini diatur oleh standar IEEE 802.3 ya. Tugas utamanya adalah mengelola bagaimana data itu dibungkus dan dikirimkan melalui kabel jaringan. Di sini ada dua fungsi utama dari sub lapisan media access control. Yang pertama itu ada enkapsulasi data. Enkapsulasi data ini sebelum data dikirim, media access control membungkusnya menjadi sebuah frame Ethernet. Nah, proses ini sebagai berikut. Nah, ini frame Ethernet. Dia membuat frame Ethernet untuk menyusun format bit data agar siap dikirim. Lalu pengalamatan Ethernet, dia memasang alamat si media access control ini, si asalnya pengirimnya, dan alamat media access control tujuan si penerimanya pada frame. Lalu ada deteksi kesalahan Ethernet. Ini menambahkan fitur FCS, yaitu frame check sequence, di akhir frame untuk mendeteksi jika ada data yang rusak saat di perjalanan. Lalu ada mengakses media. Media access control mengatur aturan bagaimana data masuk ke dalam media transmisi kabelnya. Nah, sublapisan ini menjadi jembatan agar perangkat lunak bisa cocok dengan berbagai jenis teknologi kabel. Lalu selanjutnya di sini bidang bingkai Ethernet. Nah, bidang ini ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat media access control tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame atau FCS. Lalu di sini ada pembagian struktur alamat media access control agar tidak ada dua perangkat di dunia yang memiliki alamat media access control yang sama. Strukturnya dibagi menjadi dua bagian, masing-masing 3 byte atau 6 digit heksadesimal. Nah, di sini eh, ada detailnya sebagai bingkai Ethernet ini. Untuk pembukaan dan pembatas bingkai awal,
Ini bidang frame 7 byte dan start frame delimiter juga disebut start of frame 1 byte. Ini digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. 8 byte pertama dari frame ini digunakan untuk menarik perhatian not pertama. Pada dasarnya, beberapa byte pertama memberitahu penerima untuk bersiap menerima frame baru. Lalu ada alamat media akses kontrol tujuan. Bidang 6 byte ini adalah mengidentifikasi untuk penerima yang dituju. Seperti yang kita ingat, alamat ini digunakan oleh layer 2 untuk membantu perangkat menentukan apakah sebuah frame ditujukan kepada mereka. Alamat dalam frame dibandingkan dengan alamat media access control di perangkat. Jika ada kecocokan, perangkat menerima frame tersebut dapat berupa alamat unicast, multicast, atau broadcast. Lalu ada bidang alamat media access control si sumbernya. Nah, ini bidang 6 byte ini mengidentifikasi network interface card atau antarmuka asal dari frame tersebut. Lalu ada jenis panjang. Ini bidang 2 byte ini mengidentifikasi protokol lapisan atas yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet. Nilai umum dalam heksadesimal adalah 0 kali 800 untuk IP versi 4. Untuk IP versi 6 itu 0 kali 86 DD. Dan untuk ARP itu 0 kali 806. Lalu di sini ada bidang data. Bidang ini 46 sampai 1500 byte ya, yang berisi data dienkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi, yang merupakan PDU lapisan 3 generik atau lebih umum, paket IP versi 4. Semua frame harus memiliki panjang minimal 64 byte. Lalu ada bidang FCS, pemeriksaan. Di sini bidang frame check sequence atau 4 byte ya, digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam sebuah frame. Ia menggunakan pemeriksaan redundansi siklik CRP. Perangkat pengirim menyertakan hasil CRC dalam bidang FCS frame. Oke, selanjutnya modul 7.2 yaitu Ethernet MAC address. Di sini Ethernet MAC address atau di sini bagian MAC address and hexadesimal. Nah, di sini ada nilai desimal dan biner yang setara dengan 0 hingga F hexadesimal. Untuk desimal di sini 0 sampai 15, dan untuk biner di sini 0 sampai dia sampai hingga 1111 ya. Dan untuk hexadesimal ini 0 untuk angka dia 0 sampai 9, dan untuk huruf dia A sampai F. Nah, jadi masing-masing desimal dia memiliki kategori heksadesimal seperti itu. Nah, ini gambaran contoh nilai desimal, biner, dan heksadesimal yang dipilih contohnya. Lalu di sini kita lanjut ke modul 7.22. Ini alamat MAC atau media access control Ethernet. Di sini alamat media access control ini adalah identitas fisik unik yang tertanam pada setiap kartu jaringan network interface card perangkat. Fungsinya untuk mengenali komputer pengirim dan penerima di dalam jaringan lokal atau LAN.
Ukuran dan struktur alamat media access control. Alamat ini memiliki total panjang 48 bit yang setara dengan 6 bit. Untuk mempermudah penulisan, alamat ini ditulis menggunakan 12 digit deksimal. Nah, untuk itu di sini alamat media access control adalah KTP fisik perangkat jaringan sepanjang 48 byte gitu. Setengah bagian depan menunjukkan siapa pabriknya, dia OI yang disebut OI ya, atau Organization Unique Identifier, dan setengah bagian belakang menunjukkan nomor seri untuk perangkatnya. Lalu di sini ada pemrosesan bingkai. Ini bagaimana kartu jaringan network interface card pada komputer memproses atau menyaring frame bingkai data yang lalu di dalam jaringan lokal. Pertama, itu ada alamat media access control yang asli atau Barnett in address. Alamat media access control bawaan pabrik tertanam secara permanen di dalam chip ROM pada NIC atau Network Interface Card. Dan aturan penyaringan bingkai oleh Network Interface Card si penerima. Ketika sebuah bingkai frame lewat di jaringan Network Interface Card ini pada komputer, penerima akan langsung memeriksa bagian alamat media access control tujuan yang ada di header frame tersebut. Jika tidak cocok, NIC akan langsung membuang frame tersebut tanpa memprosesnya lebih lanjut. Jadi komputer dia mengabaikannya. Lalu jika cocok, NIC akan menerima frame tersebut dan meneruskannya ke lapisan atas atau model OSI untuk dibongkar datanya, di enkapsulasi gitu. Lalu perangkat apa saja yang memiliki alamat media access control? Nah, semua perangkat yang bisa mengirim atau menerima data di jaringan Ethernet pasti memiliki NIC dan alamat media access control. Contohnya seperti komputer kerja dan laptop, server, printer jaringan, perangkat seluler, smartphone atau tablet yang terhubung jaringan, dan router. Lalu selanjutnya alamat media access control unicast. Unicast ini adalah metode pengiriman data satu ke satu, yaitu dari satu perangkat pengirim khusus langsung menuju ke satu perangkat tujuan spesifik. Nah, sini pertama, alur pengirim data unicast ini agar data bisa sampai dari komputer pengirim ke komputer tujuan dengan tepat, header data harus menggabungkan dua identitas sekaligus, yaitu identitas logis layer 3. Alamat IP sumber dan IP tujuan dimasukkan ke dalam header paket IP. Dan identitas fisik yaitu layer 2. Alamat media access control sumber dan media access control tujuan dimasukkan ke dalam header frame Ethernet. Sini kita ada gambar. Pada gambar komputer H1 ini ingin meminta halaman web dari sebuah server. Nah, pengirim H1 ini dengan IP 192.168.1.5 dan media access controlnya 00 strip 07 strip E9 strip 63 strip CE ini dan 53. Ini si pengirimnya
Dan untuk penerima server dia menggunakan IP 192.168.1.200 dan media akses kontrolnya ini gitu. Nah, jadi saat H1 ini mengirimkan data lewat switch, data dibungkus rapi dengan mencantumkan media akses kontrol dan IP milik server sebagai targetnya. Karena tipenya unicast, switch hanya akan meneruskan data tersebut khusus ke server, sementara komputer lainnya di sekitarnya tidak akan menerima data tersebut. Oke, selanjutnya alamat media akses kontrol siaran. Nah, di sini broadcast atau siaran itu adalah metode pengiriman data satu ke semua, yang dimana satu perangkat pengirim mengirimkan data ke seluruh perangkat yang berada di dalam satu jaringan lokal yang sama. Pada sebuah perangkat yang mengirimkan paket siaran, alamat tujuan yang dipasang pada header harus menggunakan alamat khusus. Pada layar 3 IP menggunakan alamat IP broadcast jaringan tersebut. Contoh di gambar 192.168.1.255. Nih. Pada layar 2 Ethernet dia menggunakan alamat media access control broadcast standar, yaitu FFF ini. Jika diubah ke biner, nilainya adalah 48 angka 1 penuh. Ketika switch menerima frame dengan media access control tujuan, yaitu FFF ini, switch akan otomatis menggandakan dan meneruskan data tersebut ke semua port yang terhubung, sehingga seluruh perangkat di jaringan akan menerima dan memprosesnya. Nah, dia memprosesnya. Lalu selanjutnya alamat media access control multicast. Nah, di sini multicast itu adalah metode pengiriman data satu ke kelompok, yang dimana satu perangkat mengirimkan data hanya ke sekelompok perangkat tertentu yang tergabung dalam grup yang sama, bukan ke seluruh perangkat seperti broadcast tadi ya. Data multicast memerlukan sepasang alamat khusus pada header agar dapat dikenali oleh perangkat dalam grup tujuan. Alamat IP multicast atau termasuk layer 3 ini rentang IP versi 4 multicast, yaitu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nih. Nah, contoh di gambar di sini 224.0.0.200 ini rentang IP versi 6 multicast dimulai dengan prefiks FFE 0/8. Lalu alamat media access multicast layer 2 jika membawa paket IP versi 4 multicast, alamat media access control tujuan selalu dimulai dengan kode 01/005E. Jadi dia diawali dengan ini ya. Ada juga alamat media access control multicast khusus untuk protokol non IP seperti STP atau Spanning Tree Protocol dan LLDP. Lalu sini selanjutnya kita ke modul 7.3. Sini
tabel alamat media access control. Lalu di sini selanjutnya bagian dasar-dasar switch. Materi ini menjelaskan dasar bagaimana sebuah switch layer 2 bekerja menggunakan alamat media access control untuk meneruskan data secara pintar. Tidak seperti hub lama yang hanya menyebarkan data ke semua port secara ngasal gitu. Nah, di sini cara kerja pengambilan keputusan switch ini hanya melihat layer 2. Switch membuat keputusan pengiriman data hanya berdasarkan alamat media access control Ethernet layer 2 dan agnostik data. Ini switch sama sekali tidak tahu dan tidak peduli apa isi paket data di dalamnya, apakah itu paket IP versi 4, IP versi 6, atau pesan ARP. Jadi dia tidak tahu isi paket data tersebut. Nah, di sini tabel alamat media akses kontrol pelabuhan ini untuk menentukan ke port mana data harus dikirim. Switch mengandalkan sebuah peta internal yang disebut tabel alamat media access control atau sering disebut tabel CAM. Nah, tabel ini dia pada gambar ini terdapat switch dengan 4 port ya, dengan 4 port yang terhubung ke PC A, B, C, D. Nah, PC A ini menggunakan port 1 dengan media access control 00 strip 0A, dan PC B dia menggunakan port 2 dengan media access control ini, dan seterusnya seperti itu. Lalu sini kita lanjut pembelajaran dan penerusan switch. Nah, di sini switch membangun tabel alamat media access control secara dinamis menggunakan 2 langkah utama saat sebuah bingkai frame data masuk ke portnya. Nah, di sini kita lihat di sini meriksa alamat media access control asalnya atau sumbernya. Setiap kali ada frame masuk, switch akan melihat source media access control, si alamat media access control pengirimnya, dan nomor port masuknya untuk memperbarui peta internalnya. Jika belum terdaftar, switch akan mencatat alamat media access control tersebut beserta nomor portnya ke dalam tabel. Jika sudah ada, switch akan memperbarui waktu aktif. Catatan ini tersimpan selama 5 menit. Nah, contoh di gambar PC A dengan media akses ini mengirim data ke PC D lewat port 1. Switch langsung mempelajari posisi si PC A ini dan mencatatnya ke dalam tabel alamat media access control, yaitu port 1 dengan media access control ini. Nah, jadi dia mencatat seperti ini ya. Jadi dia mencatat seperti ini. Nah, lalu di sini contoh di gambar ini ditujukan ke PC D dengan media access control ini karena tabel switch masih baru dan belum mencatat posisi 00 strip 0D. Ini data tersebut disebarkan port 2 dan 3 ke port 2, 3, dan 4 agar sampai ke targetnya. Lalu selanjutnya
memfilter bingkai. Di sini memfilter bingkai. Pada gambar PCD ini membalas PCA. Switch melihat alamat media access control si PCD dalam frame yang masuk pada port 4. Switch kemudian memasukkan alamat media access control PCD ke dalam tabel alamat media access control yang terkait dengan port 4-nya. Lalu selanjutnya, karena switch memiliki alamat media access control tujuan untuk PCA dalam tabel alamat media access control, switch hanya akan mengirimkan frame melalui port 1 seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Lalu PCA beralih ke PCD. Selanjutnya PCA mengirimkan frame lain ke PCD. Tabel alamat media access control ini sudah berisi alamat MAC dengan PCA. Oleh karena itu timer penyegaran 5 menit untuk entry tersebut diatur ulang. Selanjutnya, karena tabel switch berisi alamat MAC tujuan untuk PCD, switch hanya mengirimkan frame melalui port 4. Lalu kita selanjutnya ke modul 7.4. Di sini modul 7.4 kecepatan switch dan metode penerusan. Switch Cisco memiliki dua metode utama untuk memproses dan meneruskan bingkai frame data antar port jaringan. Pemilihan metode ini bergantung pada kebutuhan, kecepatan, atau keamanan data. Yang pertama, ada pengalihan, simpan, dan teruskan. Ini cara kerjanya, switch menerima seluruh bagian frame secara utuh terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Lalu ada dan pemeriksa keamanan CRC. Setelah frame lengkap diterima, switch menghitung nilai matematika dengan CRC atau cyclic redundancy check ya, untuk mendeteksi apakah ada kerusakan data. Jika data itu valid atau aman, switch mencari alamat tujuan di tabel lalu mengirimkan keluar. Jika data rusak atau error, itu switch akan langsung membuang frame tersebut. Lalu ada pengalihan potong tembus. Di sini cara kerjanya, switch langsung meneruskan frame ke port tujuan sebelum seluruh data itu selesai diterima. Syarat minimal, switch hanya perlu membaca bagian alamat media access control tujuan yang terletak di awal frame, lalu data langsung ditembuskan keluar. Lalu ada pengalihan langsung. Nah, di sini bagaimana cara kerja pengalihan jalur langsung dalam memproses data tanpa menunggu transmisi selesai. Untuk cara kerjanya di sini metode pengalihan langsung, yang pertama itu penyanggahan minimal. Switch tidak menyimpan seluruh isi frame, melainkan hanya menangan sebagian kecil komponen awal frame saja di dalam memori penyangga. Lalu membaca 6 byte pertama. Bagian yang dibaca switch hanyalah alamat media access control tujuan sepanjang 6 byte yang terletak tepat setelah bagian preamble. Lalu ada penerusan kilat. Penerusan kilat ini begitu alamat media access control tujuan terbaca,
switch langsung mencarinya di tabel alamat media access control, menentukan port keluar, dan seketika itu juga meneruskan ujung frame data ke komputer target meskipun sisa ekor paket datanya masih dalam proses dikirim oleh komputer sumbernya. Lalu di sini ada buffering memori pada switch. Buffering ini adalah teknik menyimpan sementara bingkai data di dalam memori switch sebelum diteruskan. Fitur ini sangat berguna ketika port tujuan sedang sibuk atau mengalami kemacetan jaringan. Di sini terdapat dua metode pengalokasian memori penyangga atau buffer memory. Yang pertama ada memori berbasis port. Nah, ini cara kerjanya. Setiap port memiliki antrian memorinya masing-masing secara kaku dia. Kelemahannya, sebuah frame baru hanya bisa dikirim jika seluruh frame di depannya sudah sukses terkirim. Untuk efek dominonya, jika pertujuan dari frame paling depan sedang sibuk, maka seluruh antrian di belakangnya ikut tertahan. Meskipun frame di antrian belakang tersebut sebenarnya ingin menuju ke port tujuan lain yang sedang kosong atau terbuka. Lalu ada memori bersama. Nah, memori bersama ini itu cara kerjanya switch menyediakan satu kantong memori besar umum yang dipakai bersama-sama oleh seluruh port switch secara dinamis sesuai kebutuhannya. Keunggulannya ada yaitu frame langsung dipetakan ke port tujuannya tanpa perlu mengantri secara kaku di satu port masuk. Hal ini mencegah macetnya antrian seperti pada metode berbasis port. Lalu selanjutnya pengaturan duplex dan kecepatan. Di sini dua pengaturan paling dasar pada port switch agar bisa saling komunikasi dengan lancar dengan perangkat lain, PC atau switch lain adalah kecepatan bandwidth dan mode duplex. Pengaturan di kedua ujung kabel ini wajib cocok ya. Yang pertama ada dua jenis mode duplex. Full duplex ini rangkap penuh. Kedua perangkat yang terhubung bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Dan half duplex ini rangkap setengahnya, yaitu hanya satu perangkat yang bisa mengirim data pada satu waktu. Jika keduanya mengirim bersamaan, akan terjadi tabrakan data gitu. Nah, di sini pada gambar terdapat negosiasi mandiri antara PC A dan switch 2 pelabuhan 1. Kemampuan PC A ini dia mendukung mode full atau half duplex dengan pilihan kecepatan 10 Mbps, 100 Mbps atau 1000 Mbps. Dan kemampuan switch 2, dia lebih canggih, mendukung mode full atau half duplex dengan pilihan kecepatan 10 Mbps, 100 Mbps dan 1000 atau 1000 Mbps. Nah, jadi dia masing-masing mempunyai kecepatan bandwidthnya ya. Lalu selanjutnya ada auto MDX. Nah, auto MDX atau yang dikenal dengan automatis medium dependent interface crossover
Ini adalah fitur cerdas pada switch modern yang berfungsi untuk mendeteksi dan menyesuaikan jenis kabel jaringan yang dicolokkan secara otomatis. Nah, di sini aturan pengabelan sebelum ada fitur auto MDX, teknisi jaringan wajib menggunakan jenis kabel yang berbeda tergantung pada jenis perangkat yang ingin dihubungkan. Nah, di sini yang pertama ada kabel silang, yaitu crossover kabel. Ini wajib digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis. Contoh, switch ke switch atau router ke host PC. Nah, lalu di sini kabel lurus atau kabel strike, kabel strike. Nah, di sini kabel strike wajib digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang tidak sejenis gitu. Contoh, switch ke router atau switch ke PC. Nah, jadi eh, kabel lurus ini berbeda jaringan ya. Dan untuk menggunakan crossover dia harus berbeda gitu. Oke, mungkin cukup sekian segitu saja dari materi modul 7, yaitu eh, Ethernet switching. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.